Nona Parfum, Chelsea berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk sekedar membantu Ornal membersihkan namanya dari rumor buruk yang menimpa pria itu. Saya punya akun Instagram dan followers saya ada 2 juta. Apa bisa saya mempromosikan Dr. Arnold melalui platform itu? Tanya si ibu yang teringat dengan akun Instagramnya memiliki followers yang sangat banyak. Wah, banyak sekali bu, emangnya pekerjaan ibu itu apa? Tanya Chelsea dengan mata terbelalak. Saya seorang penulis dok dan punya pengikut yang banyak. Seenggaknya para pengikut saya bisa tahu apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Arnold untuk menyelamatkan hidup saya, ucap si ibu. Wah, jadi kami menyelamatkan seorang artis Instagram? Ini luar biasa. Kalau begitu ibu bisa tidak mempromosikan Dr. Arnold. Itu pasti akan membantu memperbaiki nama dokter hebat itu. Dan kasihan juga anaknya malah diseret-seret dalam kasus ini karena tidak mempunyai ibu. Jelas Chelsea. Wah, kasihan, kalau begitu akan saya bantu dok, ucap si ibu dengan senang hati membantu memulihkan nama Arnold dengan mempromosikan dan memberitahukan pada netizen tentang apa yang dilakukan oleh Dr. Arnold. Seperti yang mereka rencanakan, ibu itu membuat sebuah postingan pada akun Instagram miliknya untuk mendukung dan mengembalikan nama Dr. Arnold yang rusak akibat rumor buruk yang disebarkan oleh oknum tak bertanggung jawab yang menggunakan akun misterius dengan mengunggah berbagai bukti yang terlihat seolah nyata dilakukan oleh Arnold, padahal semua foto dan video yang diupload hanya diperlihatkan dari satu sisi yang membuat pengertian yang ambigu jika dilihat dari sudut pandang itu. Ibu yang biasa disapa Ibu Lydia itu membuat postingan dengan tagar Save Dr. Arnold. Sebagai highlight dari postingannya, dengan demikian, para pengikutnya juga bisa menaikkan tagar itu untuk membantu memperbaiki nama Arnold yang rusak di tengah masyarakat. Dia menulis tentang pengalamannya secara pribadi menerima pertolongan dari Dr. Arnold, menuliskan semua kronologi kejadian yang menimpa dirinya, dan menceritakan bagaimana dirinya bisa selamat atas bantuan Dr. Arnold. Penulisan yang sangat baik dan jelas membuat semua pengikutnya memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Perlahan-lahan tagar Save Dr. Arnold dan Rumah Sakit Kenros melambung tinggi ke penelusuran. Berkat postingan penulis terkenal ini, para pasien yang dulunya juga diselamatkan oleh Dr. Arnold turut serta menaikkan tagar itu hingga masuk dalam trending topik portal berita nasional. Nama Arnold perlahan-lahan membaik, bahkan banyak foto-foto candid dari dokter muda itu bermunculan di media sosial, serta bagaimana Arnold memperlakukan putra tunggalnya. Banyak yang memuji fakta-fakta tentang dokter itu perlahan-lahan muncul ke permukaan dan membuka babak baru dalam karir Arnold. Segala rumor itu ditepis dengan semua prestasi yang dihasilkan oleh Arnold. Bahkan akun resmi Rumah Sakit Kenros dipenuhi dengan tagar dukungan untuk Arnold, meskipun tagar tentang kejelekan Arnold masih melambung ke atas akibat barisan sakit hati yang pernah dibentak Arnold di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 24 jam rumor buruk itu mulai meredam. Sementara itu, Arnold yang akan memulai penjelajahan barunya untuk memperbaiki namanya terkejut dengan apa yang dia temukan. Dia sedang berada di ruangan kerjanya di rumah tinggal bersama Diandra, David dan anak-anak mereka. Dengan serius pria satu anak itu membuka semua informasi yang salah terkait dengan dirinya. Betapa terkejut Arnold saat melihat tagar baru tentang dirinya melambung tinggi ke permukaan. Wah, sejak kapan tagar ini naik? Tak kusangka rayuan si Chelsea lemot menye-menye itu berhasil membuat namaku menjadi trending topik. Wah, hebat-hebat. Baru kali ini dia tidak lemot. Haha, keke Arnold sambil menatap layar komputernya. Sebenarnya saat Chelsea berbicara dengan Ibu Lydia di rumah sakit tadi siang, Arnold tidak sengaja mencuri dengar pembicaraan mereka dan mengetahui niat baik Chelsea untuk membantunya. Tiba-tiba, Diandra masuk ke dalam ruang kerjanya bersama David. Kak Niel, namamu menjadi trending topik, apa kakak yang melakukan ini? Tanya Diandra dengan nada senang, sebab dia tahu permasalahan yang sedang dihadapi oleh kakaknya itu. Bukan aku, tapi berkat bantuan para netizen yang ngefans berat pada dokter tampan ini. Keke Arnold seraya tersenyum sambil menaik turunkan alisnya menatap Diandra dan David yang masuk ke ruang kerjanya. Tapi topik tentang keburukanmu juga sama trendingnya dengan kebaikanmu. Segera urus itu, aku takut Edward akan terkena imbasnya di sekolahan. Kau tahu kan, anak-anak sekolah lebih menyeramkan dari yang kita ketahui. Jelas David yang duduk di kursi dalam ruangan itu sambil menatap Arnold dan Diandra secara bergantian. Kau benar, makanya aku membuka komputer ini sekarang. Aku akan membuat namaku bersih dan melindungi anakku, ucap Arnold dengan senyuman khas yang begitu Diandra dan David kenal.
Apa kakak sudah tahu siapa pelakunya? Tanya Diandra yang duduk di samping suaminya. Aku sudah tahu, dia adalah dokter departemen anak. Pria ini adalah dokter yang pernah aku bentak saat di ruang operasi di masa lalu. Alasannya karena dia tidak bekerja dengan becus. Bayangkan saja bisa-bisanya dia tertidur selama operasi berlangsung. Sejak saat itu dia dilarang oleh kepala departemennya untuk melakukan operasi. Jelas Outnall. Hah? Kenapa dia bisa tertidur? Tanya David. Dia dahulu bukan dokter yang baik. Dia minum alkohol di klub sehari sebelum melakukan operasi besar dan itu mempengaruhi konsentrasinya. Bukan cuma sekali dua kali dia melakukan hal itu, tetapi berkali-kali bahkan dokter lain sampai mengeluh karena sikap tidak bertanggung jawabnya. Jelas Outnall. Jadi dia dilarang masuk ke ruang operasi sampai waktu yang tidak ditentukan. Kupikir setahun lalu dia akan mengundurkan diri, tahu-taunya dia malah bertahan. Dan alasannya bertahan adalah si nona buket bunga. Jelas Outnall. Hah? Maksud kakak nona parfum? Tanya Della dan Outnall menanggapinya dengan anggukan setuju. Wah, apa dia menaruh benci pada kakak gara-gara kejadian masa lalu? Tanya Diandra. Mungkin saja itu salah satu penyebab dia melakukan hal gila ini dengan menyamar menjadi akun gosip murahan ini. Ucap Outnall menunjukkan sebuah akun yang menjadi dalang dari semua rumor buruk yang beredar di grup rumah sakit Ken Rose. Salah satu, apa maksudmu? Seharusnya itu lebih dari satu? Tanya David. Ya, penyebab lainnya karena dia cemburu melihat si nona buket bunga sedikit dekat denganku. Sepertinya cintanya ditolak atau tidak dilihat oleh si nona buket bunga itu. Hah? Celutuk Outnall. Wah, hanya gara-gara cintanya tak terlihat sang pujaan hati dia sampai melakukan hal memalukan ini. Lalu apa yang kakak lakukan sekarang? Kurasa akan bagus memberinya pelajaran dengan menjadikan si nona buket bunga itu sebagai alat balas dendam. Ucap Diandra. Hah, ternyata kau psikopat juga ya Diandra. Aku sudah melakukan itu hari kemarin tepat di hadapan si bodoh itu. Kalau kalian melihat wajahnya terbakar api cemburu pasti kalian akan tertawa terbahak-bahak. Celutuk Outnall. Wah, aku jadi penasaran dengan wajah si bodoh itu. Berani sekali dia melakukan hal-hal itu. Ucap David. Seperti apa orangnya kak? Tanya Diandra. Ini dia orangnya, ucap Outnall sambil menunjukkan gambar Richard di layar komputernya. Jadi dia orangnya, ucap David. Namun Diandra mengernyitkan keningnya, dia mengingat orang yang dilihatnya beberapa waktu lalu di penyimpanan debu mominya Edward. Loh kak, ini orang yang mengikuti kita ke pemakaman waktu itu. Dia terus menatap kita, terutama Kak Nia dan Edward. Kupikir awalnya dia hanya seorang masyarakat biasa yang mengenal kita. Ternyata dia pria bodoh yang mengikuti kita sampai ke tempat itu. Jelas Diandra. Apa? Jadi dia mengikuti kita waktu itu? Tanya Outnall terbelalak. Iya kak, dia terus memperhatikan kita. Ucap Diandra lagi. Berarti dia sudah mengenal kalian. Kalau begitu perketat keamanan, aku takut dia melakukan hal-hal di luar nalar. Ucap Outnall.